asal muasal kesempurnaan hidup manusia kayak gitu, geng. Oke. Dan nggak lama-lama kita langsung masuk ya. Dan di sini kita udah disambut. Oke, geng, kita di sini udah maghrib ya. Dan di sini kita udah disambut. Saya bingung dong, Mang. Loh, ini kok kayak gini? Perasaan tadi saya udah malam banget gitu loh. Itu ada dokumentasinya ya? Ada Ada itu. pergantian waktunya. Dan iya itu ada, dan kamera saya itu nangkep itu. Fenomena itu nangkep gitu, Mang. Mr. D, seorang konten kreator indigo asal Banyuwangi, harus mengalami kejadian di luar nalar ketika melakukan penelusuran ke petilasan Resi Markadea. Tanpa sengaja, ia memasuki portal alam gaib yang nyaris membuatnya terjebak dan tak bisa kembali ke dunia nyata. Kejadian mengerikan dan membuat shock ini tak bisa dilupakan oleh Mr. D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Sobat Malam Mencekam. Sobat MM, kita jumpa lagi di malam hari ini. Tentunya dengan kisah yang baru. Mang Ei dan tim sudah menyiapkan sebuah kisah yang masih hangat ya. Tahun 2023. Sobat, di depan kita ada Mr. D. Nah, Mr. D ini sudah 2 kali ya berkisah di Malam Mencekam. Iya. Dan malam hari ini kebetulan ada di dekat kita karena kemarin habis mengunjungi Malam Mencekam Award 2023. Nah, Betul. jadi kita ketemu dan sempat berbagi kisah. Ini serem nih ketika Mr. D sedang melakukan penelusuran ya Betul, Mang. di sebuah apa itu namanya? Tempat suci Petirtaan Di daerah Banyuwangi, Banyuwangi. Kecamatan Glemor. itu hilang katanya di situ, masuk ke portal gaib. Hampir hilang itu, Mang. Jadi kalau saya nggak kembali lagi ke alam nyata, mungkin ya saya nggak ada di sini sekarang. Udah Luar tersesat biasa aja, ya. nggak tahu kemana gitu. Oke, baik. Dan Mr. D ini adalah seorang indigo dan konten kreator. YouTube-nya ada di bawah ini. Namanya Indigo Vlog ya. Subscribe ya. Subscribe. Kepoin bayar ya. Ai, siap, Mang Ei. Oke. Semoga sobat semua selalu dalam lindungan Allah dan Amin. tentunya dilimpahkan rezeki. Amin. Amin. Kita dengarkan kisah dari Mr. D tahun 2023. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Mr. D. Jadi begini kisahnya, Mang. Pada saat itu karena saya adalah seorang vlogger ya. Jadi waktu itu ada terbesitlah di dalam pikiran itu ingin mengungkap sejarah tentang salah satu maharesi yang paling berpengaruh di Bali. Nama resinya yaitu Eyang Resi Markandeya gitu. Dikisahkan beliau itu dulu hendak membangun Pura Besakih, yang mana Pura Besakih ini pura terbesar ya di Bali. Itu menemui kendala gitu, Mang. Jadi beliau beserta beberapa anak buahnya gitu ya. Itu tertimpa satu masalah, yaitu musibah pagebluk. Nah, dikala itu beliau bingung kan? Bingung. Akhirnya singkat cerita, beliau itu mendapat ilham bahwasanya penyakit ini itu bisa diobati asalkan ya mungkin ada syarat-syarat tertentu ya kayak gitu. Jadi beliau memutuskan untuk kembali lagi ke tempat asalnya, tempat awalnya atau pesraman. Pesraman itu adalah tempat beliau itu mendirikan sebuah perguruan lah kayak gitu. Mengajar agama dan lain-lain. Itu arti kata pesraman. Nah, pesramannya itu ada di bawah Gunung Raung, Mang. Tepatnya sekarang masuk
ke desa Wonoasih ya. Wonoasih, Kecamatan Glemor, Banyuwangi. Nah, di lingkup daerah situ itu ada beberapa tempat pertapaan beliau. Ya erat hubungannya dengan kisah pendirian Pura Besakih itu kayak gitu. Nah, di vlog saya waktu itu saya menelusuri ada sekitar 5 atau 6 situs yang dipercaya sebagai tempat pertapaannya Resi Markandia ini. Nah, cuman yang paling inti dari keenamnya atau kelimanya, 5 situs itu adalah ada 3. Ada situs Watu Gantung, ada situs Antaboga, dan yang paling erat kaitannya itu yaitu situs Gumuk Kancil atau Candi Gumuk Kancil. Nah, Candi Gumuk Kancil ini ada 2 tempat, yang satu candinya itu dan yang satu adalah petirtaannya. Petirtaan itu dikenal sekarang ini dengan sebutan Petirtaan Beji atau Mahagangga Parameswari. Nah, disitulah tempat beliau itu melukat atau membersihkan para pengikut-pengikutnya yang sedang ditimpa bencana itu, timpa penyakit ataupun wabah itu. Nah, awalnya itu vlog saya itu mengungkap 2 tempat dulu, yaitu Pura Antaboga dan juga Pura Watu Gantung, yang mana keduanya itu punya karakter dan khasnya masing-masing lah ya. Nah, yang terakhir, yang pamungkas itu ada di Candi Gumuk Kancil. Pada saat masuk ke Candi Gumuk Kancil, memang di situ saya mendapat banyak wejangan dari sosok beliaunya, yaitu Eyang Resi Markandia. Beliau itu kalau ketemu saya mang itu berupa seberkas sinar aja dengan suara kayak gitu ya. Gitu. Jadi saya banyak dapat wejangan di situ. Nah, setelah dari Gumuk Kancil itu, Candi Gumuk Kancil, kita lanjutkan ke Petirtaan Mahagangga Parameswari atau Beji gitu. Nah, di petirtaan ini didirikan juga sebuah pura, namanya Pura Beji gitu loh. Nah, saya jalan ke sana itu mungkin antara sekitar jam 4:30-5 sore. Jadi hawanya udah mulai adem nih, sore kan, sore-sore kayak gitu mang. Saya ke sana, kebetulan di sana sedang ada orang yang melukat dari Bali, umat Hindu dari Bali, beserta ada salah satu resi juga di situ. Menurut penuturan orang-orang yang tahulah di sekitar situ, sedang mandi di situ, sedang melukat kayak gitu, mensucikan diri. Nah, saya nunggu tuh akhirnya. Saya nunggu di hutan-hutannya sambil ngevlog. Nah, di situ pula saya melihat beberapa penglihatan ya, yang mana itu penglihatan dari alam astralnya. Ternyata di samping-samping pura itu juga padat energi astral kayak gitu. Jadi yang paling kentara pada saat itu adalah sebuah kampung, Bang. Sebuah kampung wong samar atau orang bunian gitu. Jadi jin yang menyerupai manusia dari tingkahnya, dari wujudnya kayak gitu. Yang saya lihat itu ada sebuah kampung yang sangat bersih sekali, Mang, di situ. Mungkin kalau di alam nyata, desa ini itu persis banget seperti desa yang di Bali, yaitu Desa Tenganan, Mang. Desa Tenganan itu kan bersih banget, Mang. Persis kayak gitu. Jadi saya juga sempat di vlog itu menyampaikan bahwa di sini ada sebuah desa dan sangat bersih seperti Desa Tenganan kayak gitu-gitu. Akhirnya vlog pun selesai di sekitar situ. Nah, umat Hindu yang tadi melukat yang dari Bali itu selesai melakukan pengelukatan. Akhirnya kita baru berani nih mendekati Pura Beji itu atau sumbernya itu, sumber mata air itu. Akhirnya kita ke situ ngevlog di sekitaran karena memang tempatnya itu sangat indah, Mang. Tempatnya itu indah banget. Jadi kayak ada taman air di situ. Taman air. Jadi pada waktu itu saya ngevlog berusaha itu ya ngasih tahu bahwa tempat ini tuh indah karena memang tempatnya itu sangat tentram gitu ya, jauh dari kebisingan dan masuk ke dalam hutan soalnya itu, Mang.
Itu masuk ke dalam hutan pinus. Jadi sepi banget, hening. Hening dan juga ada gemericik-gemericik air ya kan. Saya ngevlog dah di daerah situ sambil menjelaskan. Nah setelah itu saya mau masuk nih ke puranya. Mau masuk ke inti puranya, cuman pada saat itu saya belum berani. Karena di situ ada pintu pagar, pintu besi ya, pagar besi. Saya mau masuk, saya takut, belum izin, intinya kayak gitu. Sambil saya nunggu juru kunci datang, saya itu duduk-duduk di samping, ada pondok-pondok itu di sampingnya, saya duduk-duduk di situ. Kebetulan saya bawa teman waktu itu, namanya Mas Kembar. Nah dia itu keadaan lagi kurang sehat tuh Mang. Akhirnya pada saat itu ya saya suruhlah Mas Kembar itu untuk minggir ya ke depan sana, ke seberang tempat itu. Jadi sebelum masuk hutan itu ada warung-warung. Nah saya suruh istirahat tuh Mas Kembar di sana. Nah akhirnya saya sendiri di situ nungguin juru kunci. Dan singkat cerita juru kunci datang. Juru kunci datang, ya mungkin beliau tahu ya ada saya, cuman berusaha nggak memperhatikan. Beliau masuk aja dan bersih-bersih di sekitar pura dalam situ. Nah, saya ngikutin beliau itu, saya minta izin lah gitu. Pak juru kunci, mohon maaf, saya YouTuber. Saya ingin meliput tempat ini kayak gitu intinya. Jadi saya ingin mereview tempat ini. Tanpa disangka Mang responnya itu ya mohon maaf ya lumayan judes ke saya gitu. Judes banget waktu itu. Jadi wah nggak bisa Mas, kamu nggak bisa ngevlog di sini. Ini tempat yang suci, tempat yang sakral dan banyak penjelasannya. Sampai waktu itu keluar dari kata-kata beliau itu yang menyebutkan bahwa jangankan kamu yang cuma seorang YouTuber gitu. Orang yang bertapa bahkan di 5 gunung gitu dan lulus, belum tentu di sini dia bakal selamat kayak gitu. Saking wingitnya tempat itu gitu. Ya karena waktu itu saya udah ngambil gambar di situ dan ingin finish ya, ingin merampungkan sequel dari Resi Markandia ini, saya berusaha keras untuk meyakinkan beliau, si juru kunci ini. Tapi berkali-kali juga beliau itu menolak, sampai akhirnya ya sudahlah Mas, terserah kamu. Tapi yang penting saya pengen kamu izin dulu pribadi ke sana. Coba dari sana apa yang kamu dapat izin atau enggak? Izin dulu sana gitu. Akhirnya saya izin tuh Mang. Nah di situ itu ada sebuah pendopo di tengah ya. Jadi kayak ada pulau-pulau kan di situ itu. Ada pendoponya di tengah dan juga ada altarnya yang menghadap ke mata air, sumber mata airnya. Jadi saya izin di situ. Nah, saya bakar dupa, saya meditasi. Beliaunya yaitu yang Resi Markandia itu mau wujud lagi berupa seberkas sinar kayak gitu. Nah, beliau itu menyampaikan kayak gini. Kamu kan udah main gitu intinya, udah saya perbolehkan, saya izinkan di beberapa tempat sebelumnya intinya kayak gitu. Masa di tempat yang terakhir ini saya nggak mengizinkan? Saya tetap mengizinkan kamu katanya. Udah lanjut aja. Intinya kayak gitu. Akhirnya berbekal izin tadi, saya ngomong ke juru kunci. Nah, juru kuncinya datang ke saya, gimana Mas? Udah diizinin belum katanya? Diizinin Pak, saya gitu. Dengan wajah yang masih judes itu, dia bilang, yang izinin siapa katanya? Karena saya umat muslim memang ya, saya bilang insya Allah yang resinya sendiri yang izinin saya gitu. Jadi gimana nih, saya masih boleh, saya diperbolehkan ngevlog di sini, apa saya ditolak? Akhirnya saya gitu. Nah dia itu langsung ngomong gini, ya udah nggak apa-apa, silahkan kamu ngevlog di sini. Cuma satu pesan saya, kalau sampai terjadi apa-apa dengan kamu, saya nggak ikut tanggung jawab. Jadi dia itu betul-betul meyakinkan mimiknya tuh. Wah. Saya waktu itu ya sempet juga ya karena mungkin melihat wajahnya yang begitu serius dan keseriusan tekadnya untuk melarang saya ngevlog di mata air itu, saya juga sedikit muncul rasa ragu kayak gitu.
wah ini kayaknya memang benar-benar bahaya nih tempat ini. Dan memang yang menurut mata batin saya juga di situ berat hawanya, Mang. Banyak banget makhluk-makhluk astral yang menjaga di tempat itu kayak gitu. Dan makhluk astralnya itu gede-gede. Jadi kuat banget, mungkin setengah siluman kayak gitu. Nah dari situ saya mulai, kalau bahasanya jiper ya Mang ya, takut kayak gitu. Mulai muncul ada sedikit rasa takut lah di situ, ragu-ragu. Tapi karena memang vlog ini nggak bisa berhenti begitu aja, saya putusin untuk lanjut ngevlog gitu. Nah waktu habis berdebat dengan si juru kunci sampai dikasih izin, itu waktu udah menunjukkan mungkin sekitar jam 5 ya, karena di situ ada azan maghrib. Nah ini bagi teman-teman MM yang di luar Banyuwangi, mungkin nggak tahu kalau di Banyuwangi itu masih ikut waktu Indonesia Barat. Cuman untuk mataharinya dia cenderungnya ke Wita, waktu Indonesia Tengah. Jadi untuk jam 5 sore itu kita udah masuk waktu maghrib gitu Mang. Jadi mataharinya itu udah mulai surup lah gitu. Nah cuman yang saya nggak sadar, karena waktu itu saya dikejar waktu juga, saya itu nggak sempet sadar sekitar saya. Karena saya pikir ini udah waktu maghrib, ternyata di sekitar saya itu udah kayak malam Mang. Mungkin sekitar jam-jam 7 ya, jam 7 malam. Jadi alat-alat saya kan saya taruh di depan, di pintu gerbang masuk, dan di situ ada pondoknya. Nah saya menghampiri alat-alat saya itu gitu, mau mulai ngevlog lagi. Nah sambil menghampiri itu saya tuh sampai jalan tuh pelan-pelan Mang, karena nggak ada penerangan, gelap banget. Itu udah malam gitu loh, serasanya udah malam banget gitu. Ini kok malam saya gitu, tapi waktu itu karena dikejar waktu saya fokusnya ke alatnya itu. Saya ambil tas saya mulai merakit alat-alat saya. Dan juga saya mempersiapkan lighting, mempersiapkan penerangan lah, ada senter, ada godok, waktu itu macam-macam. Sambil mempersiapkan itu, yang saya curiga lagi, hawa di sekitar ini beda banget. Oke lah itu di bawah gunung sih, di bawah gunung di dalam hutan, tapi nggak sedingin ini gitu. Jadi seolah-olah di kaki saya itu banyak kabut tipis kayak gitu, Mang. Banyak kabut tipis di bawah. Ini kok makin nggak enak nih terasanya kayak gitu. Nah terus yang aneh lagi, di samping-samping saya ini eksistensi makhluk astral itu makin terasa. Nah sebagai indigo saya kan bisa merasakan. Dikala hari-hari biasa, maksudnya kita di alam yang sewajarnya, makhluk astral itu sayup-sayup Mang. Jadi kelihatannya itu sayup-sayup. Tidak sejelas kalau kita masuk ke alam astral kayak gitu. Nah pada saat itu saya itu ngerasa eksistensi makhluk astral itu udah jelas banget kelihatan. Bahkan sampai ada yang lari-lari di samping saya. Dan kampung tadi yang di agak ke tengah, agak ke depan dari pagar tadi jalan masuk, itu kampung yang saya bilang mirip dengan kampung Tenganan di Bali itu kelihatan jelas Mang. Detail banget jelas, dan keramaiannya itu jelas banget di telinga saya. Saya udah mulai curiga, udah ini kok nggak beres. Jadi sambil nganuin alat sambil mempersiapkan alat tuh, saya waduh nggak beres ini saya gitu. Cuman pikiran saya pada waktu itu, oh iya ini kan waktu sandekala atau maghrib. Jadi kalau waktu maghrib itu biasanya portal itu berputar Mang. Dan kadang-kadang itu searah gitu. Kalau searah itu memang frekuensi alam astral atau alam gaib dengan alam kita itu sekatnya itu udah sangat tipis. Bahkan kadang nggak ada sekatnya gitu. Nah saya mikirnya gitu, oh iya karena ini waktu sandekala atau maghrib saya gitu. Mereka kencang banget kedengerannya saya gitu. Biarin aja lah saya. Oke lah, saya selesai, saya nyalakan lighting, saya mulai ambil gambar lagi. Nah, yang pertama saya ambil, itu ada 11 pancuran Mang. Itu alirannya dari mata air utama.
ada 11 pancuran. Di mana 11 pancuran ini menurut kepercayaan masyarakat atau umat Hindu itu bisa membersihkan aura dari manusia. Dan bisa juga mungkin sedikit banyak menyembuhkan penyakit-penyakit kayak gitu. Jadi ada 11 pancuran. Nah, waktu itu saya menerangkan bahwasanya 11 pancuran ini untuk membersihkan, filosofinya membersihkan 11 lubang manusia gitu. Intinya untuk membersihkan aura dan lain sebagainya. Jadi saya sambil jalan, sambil terangkan. Nah, di samping dari 11 pancuran ini itu ada sebuah pohon, Mang. Pohonnya itu gede banget pohonnya, Mang. Dan di pohon itu ada sosok yang memang saya pun agak ngeri ya kalau deket sama dia gitu. Sosoknya itu sosok penjaga dengan badan yang tinggi besar, otot-otot yang wah pokoknya udah kayak binaragawan kayak gitu. Dan yang saya tahu waktu itu dia pakai eagle naga kayak gitu. Di seluruh tubuhnya ini dilapisi perisai besi. Mungkin Mang Ai tahu nih kalau lihat film-film Romawi kayak gitu ya. Kan ada tuh yang pakai baju zirah besi itu. Ya kayak gitu, Mang. Jadi pakai baju zirah besi itu. Nah, di situ menandakan bahwa ini makhluk emang bukan makhluk yang main-main. Akhirnya saya ngevlog itu sambil diliatin terus nih sama si makhluk ini, Mang. Wah, ini saya kayaknya diliatin terus ini sama si makhluk nih. Tapi saya waktu itu saya abaikan ya, karena saya lagi fokus sama vlog saya. Nah, semakin lama hawa di sekitar itu kok saya semakin bingung gitu. Jadi waktu itu fokus saya itu kepecah, Mang. Boleh dilihat mungkin di video saya itu saya kayak nggak fokus. Karena saya merasakan eksistensi ini makin mendekat gitu. Ularnya makin kelihatan, jadi petirtaan itu dikelilingi ular besar kayak gitu, Mang. Dan itu makin kelihatan pergerakannya apanya. Ini kok makin aneh ini kayaknya. Nah, ada satu titik di mana saya mau masuk ke Madya Mandala atau ruangan tengah. Di situ ruangan tengah itu disekat dengan yaitu tadi pohon besar itu tadi. Jadi setelah pohon besar itu kita menemukan ruangan atau lapangan terbuka gitu ya, menyerupai sebuah lapangan. Itu adalah lapangan tengah atau Madya lah, Madya Mandala. Kita sebutnya kayak gitu aja. Jadi mau masuk ke ruangan tengah itu, pas kamera saya itu menuju ke pohon itu, nge-shoot pohon itu tiba-tiba aja, Mang, si penjaga itu kayak gini, Mang. Prat, kayak gitu. Jadi bergerak. Si penjaga itu yang tadinya cuma diem kayak gini, dia tiba-tiba kayak merentangkan tangannya gitu. Dan seketika itu pula, Mang, yang tadinya saya itu ngevlog udah gelap banget malam. Nah, tiba-tiba kayak dibuka, kayak ada tirai yang dibuka dan itu menjadi sore lagi, Mang. Oke, Spooky Fans, gua di sini udah kemalaman, geng. Dan mohon maaf, kalian nggak bisa ngelihat keindahan yang sebetulnya harus kalian lihat, karena memang gua udah maghrib seperti yang kalian dengar sendiri di sana ya, udah berkumandang azan maghrib. Nah, di sini ada 11 pancuran ya, geng ya. Dimana 11 ini, konon menurut beliaunya yang memangku di sini, itu adalah untuk penyucian 11 lubang yang ada di tubuh manusia kayak gitu, geng. Jadi 11 pancuran ini adalah merefleksikan 11 lubang yang ada di tubuh manusia. Dan kalian ketika berwudu di sini atau bagi yang kalangan Hindu biasanya melukat ya di sini, mensucikan diri. Itu sama saja mensucikan 11 lubang tersebut kayak gitu. Karena memang dari situlah asal muasal kesempurnaan hidup manusia kayak gitu, geng. Oke. Dan nggak lama-lama kita langsung masuk ya, dan di sini kita udah disambut
Oke geng, kita di sini udah maghrib ya.